Shalom, kita sangat bersyukur kepada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai dan memelihara kita semua oleh kuasa, kasih, dan kemurahan-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kuasa, keagungan, dan kejayaan kami persembahkan kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memelihara kami. Terbukti kalau saat ini kami boleh ada di tempat di mana kami berada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Roh Kudus tolong kami, dan kami percaya darah Yesus yang tercurah di kayu salib telah menyucikan dan menguduskan kami, melayakkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepada Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana Paskah, di mana kita mengingat karya Allah yang luar biasa dalam menyelamatkan umat manusia yang berdosa, di mana Yesus benar-benar mati, benar-benar dikuburkan, dan benar-benar bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Kita sangat bersuka cita. Kita diberi kesempatan untuk banyak mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut dan kematian, bahwa memang benar-benar Yesus bangkit. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri berulang-ulang, membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup. Tema firman Tuhan pada saat ini, percaya karena melihat atau percaya sekalipun tidak melihat? Percaya karena melihat atau percaya sekalipun tidak melihat? Yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai dengan 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lembungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya
bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Haleluya, puji Tuhan. Ketika Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-murid dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Pada waktu itu Thomas yang juga disebut Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan ketika para murid yang sudah melihat Yesus bahwa dia benar-benar bangkit, para murid dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas mendengar berita itu, dia tidak langsung senang atau semangat. Tetapi justru apa yang dikatakan oleh Thomas? Dia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Selama beberapa hari, Thomas dipenuhi dengan tanda tanya dalam hatinya, dari pikirannya. Yesus bangkit, Yesus hidup, tidak mungkin. Thomas dipenuhi tanda tanya besar tentang apa yang telah disampaikan oleh murid-murid yang lain, bahwa mereka sudah melihat Tuhan. Apakah Thomas akan terus dipenuhi dengan tanda tanya dalam hidupnya? Apakah Thomas dalam hidupnya akan tidak percaya kepada Yesus yang bangkit? 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus yang adalah Tuhan tahu benar apa yang bergejolak dalam hati, dalam pikiran Thomas, yang mempengaruhi perasaannya dan tindakan-tindakannya. Yesus tahu benar apa sanggahan-sanggahan yang telah disampaikan oleh Thomas kepada murid-murid yang lain ketika berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Sekarang Yesus berurusan langsung dengan Thomas, dan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bagi Thomas, tidak ada lagi sanggahan lain yang membuat dia ragu. Tidak ada lagi sanggahan lain
yang membuat dia bimbang. Tetapi yang ada adalah pengakuan yang di dalamnya terkandung kepastian kepemilikan. Di mana ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," itu artinya aku miliknya Tuhan dan Tuhan adalah milikku. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yesus berkata kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah bangkit mengalahkan maut dan kematian, sekalipun tidak melihat dengan mata jasmani kita sendiri, Yesus berkata, "Berbahagialah." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus yang bangkit adalah orang-orang yang berbahagia. Sekalipun sekarang kita tidak melihatnya, tetapi nanti saat kedatangannya yang kedua kali, kita akan melihat dengan penuh kemuliaannya dan kebahagiaan yang abadi. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Yesus yang sudah bangkit, tetapi kita mengaku dengan kepastian sebagaimana Thomas dalam pengakuannya, "Ya Tuhanku dan Allahku, aku miliknya Tuhan dan Tuhan adalah milikku." Kita bersyukur karena setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah milik Allah. Dia menjamin seluruh kehidupan kita. Ketika kita ada di dunia ini, dan setelah kita meninggalkan dunia ini, Tuhanlah yang memiliki seluruh kehidupan kita. Dan setiap orang yang meninggal dalam Yesus, milik kepunyaannya, akan bangkit dan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah keyakinan yang kokoh bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. "Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi sangat jelas dari firman Tuhan yang kita dengarkan bahwa ada kebangkitan bagi setiap orang yang meninggal dalam Yesus. Sebagaimana Yesus yang kita percaya, dia benar-benar bangkit. Maka orang yang percaya yang meninggal dalam Yesus pun akan bangkit. Dan kita percaya itu, sekalipun kita belum melihatnya. Dan kemudian kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21 sampai 23. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Sekali lagi, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kita sangat bersyukur karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Sehingga kalaupun kita telah meninggal di dalam Yesus sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan, maka kita pasti bangkit. Tapi kalaupun pada masa kedatangan Tuhan Yesus kita masih hidup, firman Tuhan berkata dengan jelas akan diubahkan dan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dalam kekristenan kita banyak sekali mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk percaya, untuk beriman. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 6a, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus membuat kita berkenan kepadanya. Dan hidup kita di dunia ini hidup oleh iman. Dan juga disertai dengan perbuatan-perbuatan yang semakin hari semakin meneladani Yesus yang kita percaya. Suka mengasihi, suka mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan tidak membalas caci maki dengan caci maki. Yesus memberikan kita teladan berbuat baik dan hidup dalam kebenaran. Kepada siapa kita percaya, itu mempengaruhi pola pikir kita, tindakan-tindakan kita, perbuatan kita, seluruh aspek hidup kita.
hendaklah mengikuti yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong dan memampukan kita agar semakin hari dalam perjalanan hidup kita di dunia ini semakin mengikuti teladan Yesus Kristus. Mengapa dalam kekristenan kita banyak diajar untuk percaya, sekalipun tidak melihat, sekalipun belum melihat? Karena kita diajar tentang hal-hal yang bernilai kekal. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai dengan 18, dan dilanjutkan dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya, puji Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa walaupun manusia lahiriah ini semakin merosot, tetapi manusia batinnya dibaharui dari hari ke hari. Dan sekalipun mengalami penderitaan sekarang, bila dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan, maka penderitaan di dunia ini adalah penderitaan yang ringan dan penderitaan yang sementara. Dan dikatakan di sana bahwa kami memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini berbicara Bapak Ibu Saudara supaya kita percaya, beriman, sekalipun kita belum melihat. Karena ternyata kita banyak diajarkan firman Tuhan supaya kita percaya sekalipun belum melihat, karena memang bersifat kekal yang diajarkan kepada kita. Tempat kediaman di sorga itu nyata. Itulah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi kalau ditanya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah pernah ke surga? Sudah melihat surga? Walaupun kita mendengar ada kesaksian-kesaksian secara pribadi, bagaimana mereka punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, dengan mereka bersaksi bahwa mereka melihat surga, mereka dibawa ke surga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita semua di sini, sudah kita melihat surga? Sudah kita pernah ke surga? Tentu belum. Tetapi kita percaya, sekalipun kita belum melihat, bahwa memang
surga itu benar-benar ada. Tidak ada keraguan, kebimbangan di hati kita, karena firman Tuhan telah menuliskannya. Dalam firman Tuhan telah jelas bahwa ada tempat kediaman yang kekal di surga, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi yang Allah sediakan. Betapa Bapak Ibu Saudara kita bersyukur dan berbahagia bahwa ternyata semua yang kita lihat di dunia ini bersifat sementara. Tidak ada yang abadi. Bahkan ketika kita pun diizinkan mengalami penderitaan, persoalan, pergumulan dalam hidup kita, kalau kita lihat firman Tuhan, itu adalah penderitaan yang ringan. Memang kadangkala Bapak Ibu Saudara, kita merasa tidak mampu menjalani kehidupan ini. Di saat-saat tertentu kita merasa sudah sangat tak berdaya. Tetapi bersyukur, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia menopang kita, Dia menghibur kita, Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita pertolongan. Sungguh kita bersyukur. Jadi kita diajar untuk percaya sekalipun belum melihat, karena kepada kita diajarkan tentang hal-hal yang bernilai kekal, yang melampaui yang kelihatan yang di dunia ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan? Percaya karena melihat, atau percaya sekalipun tidak melihat? Yesus berkata, bagi setiap orang yang percaya sekalipun tidak melihat, berbahagialah. Saya, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak melihat dengan mata jasmani kita Yesus yang bangkit, tetapi kita benar-benar percaya bahwa Yesus memang benar-benar bangkit sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci, dalam firman Tuhan. Itu memberikan kita kepastian, tidak ada keraguan di hati kita. Tetapi sungguh kita percaya. Dari jawaban Thomas, kita juga mendapatkan pelajaran yang sangat berarti. Walaupun tadinya dia memberikan sanggahan bahwa dia tidak percaya, tapi setelah Yesus datang dan Yesus menampakkan dirinya, Yesus berbicara kepadanya, dia langsung berkata, "Ya Tuhanku dan Allah." Arti yang terkandung di dalam kata-kata itu, aku miliknya Tuhan dan Tuhan adalah milikku. Suatu kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah milik Tuhan, adalah milik kepunyaan Allah. Kita bersyukur, kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Selain kita berbahagia oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit, maka kita jugalah saksi-saksi Kristus yang memberitakan Injil Kristus, berita yang sangat penting itu. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap bersyukur, bersuka cita, tetap percaya sekalipun belum melihat, karena firman Tuhan
Ya dan amin. Arahkan hati kita, arahkan pikiran kita, arahkan seluruh hidup kita kepada apa yang firman Tuhan katakan. Karena kepada kita, umat kepunyaan Tuhan, diajarkan hal-hal yang bernilai kekal, yang melampaui hal-hal yang kelihatan di dunia ini. Serahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita berdoa, Roh Kudus menolong kita. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian meskipun tak kulihat. Meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Meskipun kami tidak melihat Yesus yang bangkit, namun kami percaya oleh karena firman Allah yang kami imani, yang kami yakini, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami banyak diajar supaya kami percaya sekalipun belum melihat. Karena Engkau mengajarkan kami hal-hal yang bernilai kekal, yaitu hal-hal yang melampaui yang kelihatan di dunia ini. Karena semua yang kelihatan di dunia ini adalah sementara saja. Tetapi surga, tempat yang abadi, Tuhan telah sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Mari Roh Kudus tolong kami, untuk kami tetap teguh dalam iman percaya kami kepada Yesus. Dan mari Roh Kudus tolong kami untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu, yaitu berita yang sangat penting. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih Tuhan. Sekalipun kadang Tuhan izinkan kami mengalami penderitaan di dunia ini, seturut dengan firman Tuhan bahwa itulah penderitaan yang ringan, yang sementara saja. Dan Tuhan telah menyediakan kami tempat yang bahagia, yaitu surga yang abadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan segenap tubuh, roh dan jiwa kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Percaya sekalipun belum melihat. Amin. Jadi